Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu-waktu yang lalu saya sudah pernah membuat penjelasan tentang salah satu dari 5 pokok Calvinisme, yaitu pokok limited atonement atau penebusan terbatas. Tapi tentu saja bahwa ajaran itu tidak semuanya diterima oleh semua orang Kristen. Ada kelompok-kelompok Kristen misalnya yang dikenal dengan Arminianisme. Mereka berpandangan bahwa limited atonement itu salah. Karena Yesus mati bukan hanya menebus dosa orang-orang tertentu. Yesus mati untuk semua orang. Dan mereka memakai banyak ayat Alkitab untuk menjadi dasar bahwa pernyataan mereka yang benar. Bahwa Kristus itu mati bukan hanya untuk kelompok tertentu saja. Tapi Yesus mati untuk semua orang, dan dengan demikian semua orang akan diselamatkan. Nah, pada bagian ini, pada kali ini saya akan memberi tanggapan atau menyampaikan tanggapan Calvinis terhadap pernyataan-pernyataan Alkitab yang tampaknya keselamatan itu bersifat universal. Saudara-saudara, keberatan-keberatan terhadap penebusan terbatas atau limited atonement memang kadang-kadang didasarkan pada pernyataan-pernyataan Alkitab seperti ayat-ayat berikut ini. Pertama, 1 Yohanes 2 ayat 2 ditulis, dan ia, yaitu Kristus, adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Nah, perhatikan di sini muncul kata seluruh dunia. Kemudian, dialah benar-benar juru selamat dunia, Yohanes 4 ayat 42. Lalu, yang menghapus dosa dunia, Yohanes 1 ayat 29. Kemudian Kristus telah mati untuk semua orang. Nah, selain kata dunia, di sini muncul lagi kata semua orang dalam 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Kemudian Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Perhatikan kata semua manusia di sini dalam 1 Timotius 2 ayat 6. Nah, kesimpulannya bahwa bila Kristus mati untuk semua orang, maka artinya ia, Kristus, mati bukan untuk sejumlah orang terbatas. Jadi sekali lagi, ayat-ayat inilah yang dipakai oleh Arminianisme untuk mengatakan bahwa Yesus mati bukan hanya untuk orang tertentu. Yesus mati untuk semua orang. Darahnya dicurahkan untuk semua orang. Penebusannya untuk semua orang. Keselamatannya untuk semua orang. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, argumentasi Calvinisme terhadap keberatan di atas ini adalah kenyataan bahwa seringkali Alkitab menggunakan kata dunia atau kata semua dalam pengertian yang terbatas. Kata-kata ini harus selalu ditafsirkan dalam konteksnya dan tentu saja dalam terang Alkitab secara keseluruhan. Saudara-saudara, kita juga melakukan hal yang sama pada saat kita membaca mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, bila surat kabar memberitakan ada sebuah kapal tenggelam, tetapi semua orang dapat diselamatkan. Maka kata semua dalam konteks ini berarti semua orang yang berada di dalam kapal itu. Bukan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga dengan Alkitab. Ambil contoh, ketika Lukas menulis bahwa Kaisar Agustus menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia dan semua orang mendaftarkan diri. Dalam Lukas 2 ayat 1-3. Saudara, kita tahu bahwa kata semua di sini bukan berarti semua. Karena bangsa Indonesia, Jepang, Cina, dan Inggris tidak mendaftarkan diri. Atau contoh lain, Paulus sampai 2 kali menyatakan bahwa segala sesuatu halal atau diperbolehkan baginya dalam 1 Korintus 6 ayat 12 atau 1 Korintus 10 ayat 23. Tapi kita mengetahui dari bagian-bagian lain dari surat-suratnya bahwa tidak semua hal halal atau diperbolehkan baginya. Paulus sangat jelas tidak memperbolehkan dirinya untuk berbuat dosa. Ketika Yesus berkata, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Jelas bagi kita bahwa semua
dalam kalimat ini tidak berarti semua. Karena berjuta-juta orang kafir bahkan belum pernah mendengar tentang Yesus, apalagi ditarik datang kepadanya. Dan ada berjuta-juta orang lain yang sudah mendengar tentang Yesus dan bukannya tertarik kepadanya, tetapi mereka justru membenci Dia. Kata semua dalam perkataan Tuhan Yesus di sini dapat berarti salah satu dari dua hal berikut ini. Pertama, semua orang pilihan akan datang kepadanya. Atau yang kedua, orang-orang dari segala bangsa. Orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, orang-orang Indonesia, orang-orang Afrika Selatan, orang-orang Swedia, di Eropa Utara, dan lain-lain akan ditarik kepadanya. Tetapi satu hal yang jelas bagi kita, bahwa tidak semua orang di dunia ini ditarik datang kepadanya. Jadi, sekali lagi, semua di sini tidak berarti semua. Demikian juga saudara di dalam 1 Korintus 15 ayat 22. Paulus menggunakan istilah yang kelihatannya bersifat universal. Kelihatannya bersifat universal. Kalimatnya begini, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuannya dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa setiap orang di dunia mati dalam persekutuan dengan Adam. Atau bisa saudara bandingkan dengan Roma 5 ayat 12. Ditulis begini, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi ini sangat jelas juga bagi kita bahwa tidak semua orang mati dalam persekutuan dengan Kristus. Kenapa? Ada banyak orang yang tidak disalibkan bersama Kristus. Orang-orang itu adalah orang-orang yang membenci Yesus. Saudara-saudara, dengan melihat adanya begitu banyak ayat, tentu saja masih dapat ditambah lagi. Di mana semua, bukanlah semua dalam arti setiap orang di dunia. Maka tidak mungkin bagi kita untuk tanpa perenungan yang mendalam menyatakan bahwa ayat-ayat ini membuktikan bahwa Kristus mati bagi setiap orang. Konteks dari ayat-ayat ini harus dipelajari dengan teliti tentu saja. Bila kita meneliti konteks dari Roma 8 ayat 32 dan 2 Korintus 5 ayat 14-15, sangat jelas kita lihat bahwa yang dimaksud oleh Paulus adalah bahwa Kristus mati bagi semua orang pilihan Allah. Pada bagian lain dari Alkitab, kata dunia dan semua menunjuk kepada semua orang percaya, seluruh gereja, dan dunia internasional di luar Israel sebagai contoh. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 kita membaca, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga dosa seluruh dunia. Yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah bahwa Kristus mati bukan saja untuk menebus dosa-dosa bangsa Yahudi, tetapi juga dosa-dosa bangsa Belanda, Italia, Swedia, Indonesia, dan semua bangsa di dunia, tetapi bukan berarti dosa-dosa semua orang Yahudi, semua orang Belanda, semua orang Italia, semua orang Indonesia, atau semua orang di dunia. Demikian penjelasan kali ini. Kita akan melanjutkan pada edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.